Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ananda, NPM 50286. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kemampuan komunikasi secara efektif dan prestasi belajar bahasa Indonesia. Pertama, kemampuan komunikasi secara efektif. Kemampuan adalah kecakapan atau potensi seseorang individu untuk menguasai keahlian dalam melakukan atau mengerjakan beragam tugas dalam suatu pekerjaan atau suatu penilaian atau tindakan seseorang. Sedangkan komunikasi adalah suatu proses mengenai pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengolahan pesan. Jadi dapat disimpulkan, kemampuan komunikasi secara efektif adalah orang berhasil menyampaikan apa yang dimaksudnya atau komunikasi dinilai efektif apabila rangsangan yang disampaikan atau yang dimaksud oleh pengirim atau sumber berkaitan dengan rangsangan yang ditangkap dan dipahami oleh penerima. Aspek-aspek kemampuan komunikasi secara efektif. Aspek yang paling penting terdiri dari komunikator, komunikan, dan media. Media adalah alat untuk menyampaikan pesan sesuatu yang disampaikan. Kriteria kemampuan komunikasi secara efektif. Kriteria komunikasi dapat dinilai apabila tujuan yang ingin dicapai itu jelas. Menurut Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss, ada 5 hal yang dapat dijadikan ukuran bagi komunikasi yang efektif, yaitu pemahaman, kesenangan, mempengaruhi sikap, memperbaiki hubungan, dan tindakan. Faktor-faktor kemampuan komunikasi secara efektif. Faktor yang mempengaruhi ada dari internal maupun eksternal. Strategi peningkatan kemampuan komunikasi secara efektif dapat dikembangkan oleh penelitian, yaitu dengan cara mengadakan diskusi dan latihan. Komunikasi secara teknis menerus, di samping itu, pemberian latihan yang juga harus disesuaikan dengan kondisi siswa, agar dapat porsi yang seimbang. Strategi peningkatan kemampuan komunikasi ini juga dapat dilakukan dengan cara kerjasama. Kedua, prestasi belajar bahasa Indonesia. Belajar adalah suatu proses melihat, mengamati, memahami sesuatu yang berlangsung di dalam diri seseorang, yang mengubah tingkah lakunya, baik tingkah laku dini, berpikir, bersikap, dan berbuat. Sedangkan bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter, dan bahasa adalah alat yang utama untuk berkomunikasi dalam komunitas manusia dengan menunjukkan pada keberadaan sebagai produk budaya. Jadi, pengertian prestasi belajar adalah hasil yang telah dicapai, yang dapat berupa ilmu, kepandaian yang dapat melalui kemampuan mengubah belajar, untuk kemampuan untuk mengubah tingkah laku yang potensial pada dirinya, yang dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan tugas, PR, dan hasil terakhir pembelajaran yang berupa nilai suatu mata pelajaran. Potensi belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam penyajian materi pelajaran yang lain, karena bahasa Indonesia merupakan pengantar resmi dalam kegiatan proses belajar mengajar. Oleh karena itu, dalam kompetensi dasar dijelaskan bahwa setiap bahasa yang diajarkan juga berkaitan erat dengan komunikasi efektif. Terlihat dari setiap kompetensi dasar yang berupa mengolah, mengamati, dan menyajikan teks laporan buku, serta menyampaikan teks penjelasan yang kaitannya dengan pemilihan kosakata, yaitu secara lisan maupun tertulis. Kerangka berpikir. Penelitian ini didasarkan pada kerangka berpikir yang sebagai berikut. Siswa memiliki motivasi yang kuat untuk berkomunikasi karena mereka menyadari bahwa komunikasi merupakan alat untuk membimbing hubungan. Kaitannya kemampuan komunikasi efektif dengan prestasi belajar bahasa Indonesia sangatlah erat. Apabila orang berhasil menyampaikan apa yang dimaksudkannya atau komunikasi dinilai efektif, maka rangsangan yang disampaikan dengan maksud oleh pengirim atau sumber yang berkaitan erat dengan rangsangan yang ditangkap dan dipahami oleh penerima. Sehingga dengan kemampuan komunikasi efektif, maka akan lebih cepat pula proses informasi, terutama kaitannya dalam informasi tentang mata pelajaran bahasa Indonesia. Terakhir ada hipotesis. Menurut Ronnie Counter, hipotesis adalah dugaan sementara atau jawaban sementara atas permasalahan penelitian
di mana memerlukan data untuk menguji kebenaran dugaan tersebut. Dengan hipotesis, merupakan pernyataan hubungan yang mungkin terjadi antara dua atau lebih variabel, di mana kemungkinan itu didasarkan atas teori-teori. Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian adalah untuk menguji hipotesis. Hasil analisis terhadap data-data yang dikumpulkan akan menentukan apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.